pagi adik-adik, apa kabar? Pagi ini kita akan beribadah, tapi sebelumnya mari kita berdiri, kita menyanyi dari Mars Pelkat Pelayanan Anak. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 340 bait 1 dan 2. Selamat datang wahai kawanku. Selamat datang wahai kawanku, kami bergembira dan menyambutmu. Selamat datang wahai kawanku. Tuhan memberkati, menyertaimu. Adik-adik, kita akan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami kembali diizinkan Tuhan untuk beribadah bersama dengan adik-adik yang kami layani. Oleh karena anugerah Tuhan, kami bisa ada di tempat ini, kami dapat melakukan ibadah. Tuhan penuhi kami ibadah dari awal hingga pada akhirnya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, agar ibadah ini boleh jadi atas kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur
subuh, lautan luas gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita akan membacakan puji-pujian yang terambil dari Amsal 2 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya, adik. 1, 2, 3. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 267, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia menyusuinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabar? Kembali lagi, hari ini kita mau IHMPA. Nah, sebelum kita mulai, kita mau bersatu dalam doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kami semua merasakan kasih karunia-Mu. Sekarang kami ingin beribadah, ingin mendengarkan firman-Mu kembali ya Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga firman-Mu nanti bisa kami aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ada yang tahu gak sih bacaan Alkitab itu hari ini dari mana? Dari kitab mana? Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Hosea, pasal yang ke-6 ayat 1-3. Kitab Hosea pasal 6 ayat 1-3 yang berbunyi, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah adik-adik, sebelum kakak menjelaskan firman tentang hari ini, kakak punya satu gambar. Nah adik-adik perhatikan dulu ya gambarnya tentang apa. Nah, bagaimana adik-adik sudah melihat gambar tadi kan? Iya, jadi gambar tadi itu adalah gambar yang menunjukkan bahwa ada seorang ibu yang memarahi anaknya karena anaknya bermain bola sampai membuat kaca yang ada di rumah itu pecah. Jadi ibu itu marah sama anaknya gara-gara kaca di rumahnya itu pecah karena main bola.
Nah, sama di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kan kalau misalkan kita buat salah sama orang tua cenderung menunjukkan sikap memarahi kita, menegur kita, memberitahu kita hal-hal yang benar. Nah, mungkin dari antara kita pernah ada yang berpikir bahwa kalau misalkan orang tua itu marah terhadap kita, artinya gak sayang karena orang tua marahin kita. Artinya orang tua gak mengasihi kita karena orang tua marahin kita. Mungkin kita sempat berpikir seperti itu ya adik-adik, tapi justru orang tua memarahi kita itu karena mereka sayang dan mengasihi kita. Mereka mau untuk kita menjadi seseorang yang lebih baik melalui teguran-teguran yang orang tua kita berikan kepada kita. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, terkadang Tuhan dalam hidup kita tidak selalu memberikan hal-hal yang menyenangkan saja. Dalam artian Tuhan tidak selalu menyatakan kasih-Nya, menyatakan rasa sayangnya terhadap kita melalui hal-hal yang menyenangkan saja. Bisa aja Tuhan menegur kita melalui hal-hal yang mungkin kita pikir itu bukan rasa sayang dan bukan rasa kasih Tuhan. Kita baca lagi ya ayatnya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa sebenarnya Tuhan itu mau dalam setiap hidup kita, hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita untuk berbalik kepadanya karena Tuhan sendiri mengasihi kita dengan cara menegur kita. Kemudian ayat 2-3, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, dalam ayat 2-3 ini, Tuhan mau kita untuk mengetahui, mengenal, dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan itu sendiri dalam hidup kita. Pernyataan kasih Tuhan tidak selalu berupa hal-hal yang menyenangkan saja adik-adik. Tuhan menegur kita terkadang melalui hal-hal yang menurut kita tidak menyenangkan sama sekali, sama seperti Nabi Hosea yang telah mengalami penderitaan. Tuhan mengingatkan kepada Nabi Hosea bahwa penderitaan yang Nabi Hosea alami itu bukan semata-mata penderitaan untuk selamanya, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa penderitaan itu akan berakhir dan akan terjadi pemulihan terhadap Nabi Hosea seperti yang tertera di dalam ayatnya yang ke-1-3. Tuhan mau Nabi Hosea dan kita untuk berbalik kepadanya untuk mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, untuk mengenal dan berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita perlu yang namanya ketekunan. Ketekunan itu bisa diperoleh dari kita rajin berdoa, rajin baca firman, dan lain sebagainya. Untuk itu, untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus rajin berdoa, meminta pertolongan kepadanya agar kita dapat sungguh-sungguh mengenal Dia sebagai Tuhan Allah kita yang sejati, Tuhan Allah kita yang Maha Penolong dan Maha Kuasa. Nah, sekian adik-adik firman hari ini. Terima kasih telah mengikuti IHMPA hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di IHMPA minggu depan. Dadah. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku.
Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Dari awal kami beribadah hingga pada saat ini kami naikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami dapat tekun dalam mengenal Allah dengan membaca Alkitab, dengan rajin berdoa, dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai mereka dalam pekerjaan, dalam segala upaya untuk menghidupi kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan kedua orang tua kami di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, terkhusus bagi teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka di masa pandemi ini. Tuhan, lindungilah mereka agar mereka tidak terkena virus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memampukan pemerintah, terkhusus presiden dan para menteri dalam menetapkan peraturan ya Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gerejamu di seluruh dunia, terkhusus bagi GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami tetap dapat menjalankan tugas pelayanan kami kepada Tuhan di masa apapun, terkhusus dalam masa pandemi ini. Tuhan memampukan kami dalam segala upaya untuk tetap menjalankan pelayanan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Doa. Tuhan, terima kasih karena di pagi hari yang ini Bapak, kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah persembahan ini berguna untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Untuk persembahan adik-adik dapat dikumpulkan bersama dengan persembahan Mama dan Papa dalam persembahan ibadah hari Minggu. Untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini, kakak-kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dalam masa pandemi ini, kakak-kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk tetap beribadah dari rumah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan.
dengan menggunakan air mengalir, memakai sabun, pastikan tangan adik-adik bersih seluruhnya. Yang ketiga, menjaga jarak aman dengan orang lain. Dan yang paling penting adik-adik, tetap berdoa kepada Tuhan agar masa pandemi ini segera berakhir. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dengan tetap berdiri dan sikap berdoa, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 345, Oh berkati kami.